Nama saya Afil Asrar dengan NIM 243657201020, mahasiswa program studi Sistem Informasi dari Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata. Nah, video saya ini buat untuk sebagai tugas ujian akhir semester atau UAS live coding. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program Python sederhana yang berfungsi untuk menghitung jumlah bilangan dalam jumlah yang sangat besar, sekaligus mengukur waktu eksekusi program menggunakan modul time. Walaupun program ini sederhana, dengan konsep yang digunakan sangat penting dalam dunia programan karena berkaitan dengan pengukuran performa suatu algoritma. Dengan mengetahui waktu eksekusi, kita dapat membandingkan apakah suatu program sudah efisien dan masih perlu dioptimalkan. Nah, ayo teman-teman, sekarang kita memulai programnya. Di sini saya sudah membuat folder tentang UAS. Terus kita akan membuat di sini sebuah file bernama sequen.py. Nah, di sini kita sudah membuat filenya bernama sequen.py. Sekarang saya akan membuat kodenya. Yang pertama itu kita akan mengimpor time. Nah, baris ini tuh digunakan untuk mengimpor suatu modul time. Modul ini tuh merupakan library bawaan dari Python yang menyediakan berbagai fungsi yang berhubungan dengan waktu. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan membuat library tentang def hitung jumlah dalam kurung start and tutup kurung dan titik 2. Nah, di sini kita membuat sebuah fungsi yang bernama hitung garing jumlah. Fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu start sebagai angka awal dan end sebagai batas akhir perhitungan. Dengan menggunakan fungsi atau kode ini itu akan menjadikan suatu program itu menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali jika perlu. Nah, yang ketiga, kita buat di sini total Nah, variabel total ini tuh digunakan untuk menyimpang hasil penjumlahan. Nilainya dimulai dari 0 karena belum ada angka yang diproseskan. Setelah itu kita akan menjalankan lagi for in range dalam kurung start, and tutup kurung. Nah, perintah for ini digunakan untuk mengulang proses penjumlahan. Sedangkan range dalam kurung start, n itu menghasilkan angka dimulai dari start hingga n-1. Karena kan pada program ini kita akan memanggil fungsi hitung jumlah, di mana startnya itu kita mulai dari 1, n-nya itu sampai dengan 10 juta. Maka angka yang akan dihitung itu dimulai dari 1 hingga 9.999, guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke kode yang kelima. sorry guys,
lupa di sini tadi kasih titik 2. Jangan lupa ya. Jangan titik 2-nya. Nah, sekarang di sini kita buat total plus sama dengan I. Nah, baris ini berarti itu setiap angka yang sedang diproses akan ditambahkan ke dalam variabel total. Sebagai contohnya, saat angka pertama yaitu 1 diproses, maka total menjadi 1. Kemudian angka berikutnya yaitu 2, itu akan lagi ditambahkan, misalnya 1 tambah 2 itu totalnya menjadi 3. Selanjutnya ditambah dengan angka 3, maka totalnya akan menjadi 6. Nah, proses ini berlangsung terus menerus sampai seluruh angka selesai dijumlahkan. Oke, selanjutnya kita masuk pada program bagian ke-6, yaitu return total. Nah, setelah seluruh proses selesai, fungsi ini akan mengembalikan nilai total. Kepada program utama. Nilai tersebut itu kemudian disimpan pada variabel hasil. Oke, selanjutnya kita langkah kepada program berikutnya. Di sini kita masukkan awal sama dengan time buka. Sebelum fungsi dijalankan ini, program mencatat waktu saat itu. Data ini nantinya digunakan sebagai waktu awal pemrosesan. Kita enter dulu satu kali atas. Oke. Selanjutnya di sini hasil sama dengan hitung jumlah satu koma titik 10 juta guys. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Nah, baris ini memanggil fungsi yang telah dibuat sebelumnya. Program akan menghitung jumlah seluruh angka dari 1 hingga 9.999.999. Karena jumlah datanya sangat besar, proses ini tuh membutuhkan waktu beberapa. Nah, seperti yang saya sudah buat tadi itu, di sini hitung jumlah star n. Starnya itu dimulai dari 1, n-nya itu diakhiri dengan angka 10 juta. Oke, selanjutnya di sini akhir sama dengan time. Setelah proses selesai, program kembali mencatat waktu. Dan nilai ini tuh digunakan sebagai waktu akhir. Nah, selanjutnya kita masuk di program selanjutnya atau baris kode selanjutnya, itu print buka kurung tanda petik hasil titik 2 koma hasil. Nah, perintah ini menampilkan hasil penjumlahan dari seluruh angka. Oke, selanjutnya di sini kita buat print buka kurung tanda petik lagi. Kita di sini kasih nama
titik 2 durasi. Nah, di sini tuh akhir awal tuh kurung. Nah, baris kode ini itu atau baris terakhir menghitung lama eksekusi suatu program. Caranya yaitu dengan mengurangi waktu akhir dengan waktu awal. Rumusnya adalah durasi sama dengan waktu akhir dikurang waktu awal. Misalnya waktu awal adalah 10 detik dan waktu akhir adalah 11,5 detik, maka durasi eksekusi program adalah 1,5 detik. Semakin kecil nilai durasinya, maka semakin cepat program dijalankan. Oke, kita sudah membuat kodenya guys. Selanjutnya kita akan jalankan. Nah, ini hasilnya guys. Aduh, nggak bisa di zoom-nya. Mana sih zoom-nya? Ini hasilnya. Hasilnya itu 49999,50000. Durasinya yaitu 0,34999371 per detik. Nah, kesimpulan dari program ini itu program ini kita dapat mempelajari beberapa konsep penting dalam Python. Yang pertama itu penggunaan library atau modulnya, yaitu yang ini library import time atau modul time yang mengatur tentang waktu. Nah, yang kedua itu pembuatan fungsi. Yang ketiga penggunaan parameter dan variabel. Terus perulangan nih, kita menggunakan perulangan for dan pengembalian nilai menggunakan return. Dan juga pengukuran waktu eksekusi program menggunakan time. Konsep pengukuran waktu eksekusi ini sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk membandingkan performa algoritma sehingga programmer dapat memilih solusi yang paling efisien. Nah, demikian penjelasan saya mengenai tentang program Python untuk menghitung jumlah bilangan dan mengukur waktu eksekusi program. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai cara kerja program sekaligus pentingnya mengukur performa algoritma dalam programan. Saya Afil Asrar, NIM 243657201020, mahasiswa program studi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya di video ini. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sudah akhir sekali.